Episode 2. Kamu harus mengerti. Sampai tengah malam, Alea masih duduk di kursi makan yang sama. Lampu dapur masih menyala, meja masih berantakan, piring kotor belum ia sentuh. Ia tidak tahu sejak kapan ia berhenti menangis. Yang ia tahu, air matanya sudah habis. Ponselnya tergeletak di meja. Tidak ada pesan baru, tidak ada telepon. Saka bilang, hanya sebentar. Versi Saka, seringkali berarti semalaman. Alea menarik napas pelan, berdiri membereskan meja makan sendirian. Sup ayam itu ia buang ke wastafel. Kue kecil itu ia masukkan ke kulkas. Lilin kecil itu ia tiup. Meski apinya sudah mati sejak lama, semua yang tadi terasa hangat, kini hanya sisa dingin. Baru saja Alea hendak masuk kamar, ponselnya berbunyi. Nama Saka muncul di layar. Alea menatap layar itu beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo, suaranya serak. Alea, kamu belum tidur? Suara Saka terdengar lelah. Alea tersenyum pahit. Tentu saja belum. Maaf ya Celia, tadi panik banget, dia sampai gemetar. Aku gak bisa ninggalin dia sendirian. Alea memejamkan mata. Kalimat itu lagi, nada itu lagi, alasan itu lagi. Iya, aku tahu, jawabnya pelan. Saka terdiam sebentar, lalu berkata pelan, kamu gak marah kan? Pertanyaan yang selalu sama, dan jawaban Alea selalu sama. Aku gak marah. Hening beberapa detik, lalu Saka berkata dengan nada yang sedikit berubah. Alea, kamu jangan lesu gitu dong. Kamu kan ngerti posisi Celia di hidup aku. Kalimat itu membuat sesuatu di dada Alea terasa ditarik. Posisi Celia di hidup aku, bukan di masa laluku, tapi di hidupku. Aku ngerti, ucap Alea pelan. Tolong jangan bikin aku merasa bersalah. Setiap kali aku harus nolong Celia, dia pernah nyelamatin nyawa aku. Aku gak mungkin ninggalin dia kalau dia butuh aku. Alea terdiam. Ia tidak sedang membuat Saka merasa bersalah. Ia bahkan tidak melakukan apa-apa. Tapi entah kenapa, selalu ia yang akhirnya merasa salah. Seperti sekarang. Ia ucapnya lagi. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Saka menghela napas lega di ujung sana. Ya sudah, kamu istirahat ya. Besok aku ke tempat kamu. Besok. Bukan sekarang. Iya, telepon ditutup. Alea menurunkan ponselnya perlahan, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa dadanya benar-benar sakit. Bukan sakit karena cemburu, bukan sakit karena marah, tapi sakit karena sadar satu hal. Saka tidak pernah merasa ia sedang disakiti. Keesokan paginya, Alea duduk di sofa ruang tamu, memandangi pintu apartemen. Pukul 9:15, ketika Saka akhirnya datang, wajahnya terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan, bajunya sama seperti semalam. Alea, Saka mendekat, hendak memeluknya, tapi entah kenapa, tubuh Alea terasa kaku. Pelukan itu terasa asing. Maaf ya, ucap Saka lagi. Alea tersenyum tipis. Iya, Saka duduk di sampingnya. Kamu gak marah kan? Alea menoleh pelan. Ia ingin sekali berkata jujur, ingin sekali berkata, aku marah, aku sedih, aku lelah. Tapi yang keluar justru kalimat yang sudah menjadi kebiasaannya. Aku ngerti kok. Saka tersenyum lega. Kamu memang selalu paling ngerti aku. Kalimat itu harusnya terdengar seperti pujian, tapi di telinga Alea itu terdengar seperti beban. Selalu paling mengerti, selalu paling mengalah, selalu paling menahan diri. Saka melanjutkan, tanpa sadar sedang mengiris sesuatu di hati Alea. Makanya aku nyaman sama kamu. Kamu gak pernah ribet kayak Celia. Kamu dewasa. Alea menunduk. Jadi selama ini ia dihargai bukan karena dicintai, tapi karena tidak pernah menuntut. Saka berdiri. Aku mandi dulu ya. Semalaman di rumah Celia rasanya gerah banget. Kalimat itu membuat Alea mendongak cepat. Semalaman? Saka berhenti. Baru sadar ucapannya. Iya, maksudnya aku ketiduran di sofa. Soalnya dia takut sendirian. Alea terdiam. Semalaman? Nah, di rumah Celia. Dan tadi malam ia makan kue ulang tahunnya sendirian. Saka masuk kamar mandi. Alea duduk terpaku di sofa. Pikirannya kosong, hatinya penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, muncul satu pertanyaan yang sangat pelan, tapi sangat jelas di kepalanya. Kalau setiap kali Celia butuh, Saka selalu ada. Kalau setiap kali Celia panik, Saka selalu datang.
Kalau semalaman pun, Saka bisa tinggal di rumah Celia. Lalu, sebenarnya siapa yang sedang berpacaran dengan Saka? Bersambung.